Hari ini sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan 10 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Informasinya akan disampaikan oleh jurnalis Media Group Network Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, 9 dari 10 saksi sudah hadir di ruang sidang. Apa yang akan didalami oleh majelis hakim dalam persidangan hari ini? Sumi, untuk fokus dalam persidangan hari ini, para saksi yang datang dari kalangan para mantan penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan, mereka ini ditanyakan terkait dengan kejadian tepat setelah Brigadir Yosua tewas di rumah dinas Ferdi Sambo atau ketika upaya penyelidikan ini sudah dilakukan oleh para polisi dari Polres Jakarta Selatan. Saat ini untuk ke-9 orang saksi yang hadir, yang sedang dilakukan penggalian keterangan adalah terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yang mana pihak Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso sedang menggali terkait dengan situasi yang dihadapi oleh para penyidik pada saat olah TKP, bagaimana kemudian mereka menghadapi adanya sejumlah tekanan yang diakui oleh para saksi, karena pada saat mereka melakukan olah TKP pada saat itu bukan hanya para penyidik dari Polres Jakarta Selatan saja, tetapi juga ada kedatangan dari para polisi, tepatnya adalah dari Provos atau Divisi Propam Polri, yang pada saat itu juga dipanggil oleh Ferdi Sambo untuk mendatangi rumah dinas tersebut. Kalau kita ketahui untuk kasus-kasus seperti pembunuhan ini memang biasanya ditangani oleh pihak kepolisian, tepatnya adalah dari Reserse Kriminal Umum, yang mana ini juga menjadi salah satu tugas dari kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan tersebut. Tetapi yang tentunya menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian ada kehadiran dari polisi-polisi Provos Propam Polri. Tadi hal itu juga sempat didalami dalam persidangan kali ini, yang mana Ridwan Soplanit juga sempat menceritakan bahwa pada saat itu ia merasa tim olah TKP ini sangat diawasi oleh para polisi dari Provos Polri. Bentuk-bentuk pengawasan ini juga dilakukan ketika pihak dari penyidik Jakarta Selatan sedang menginterogasi saksi di lokasi atau di TKP saat itu, yakni saksi Richard Eliezer. Dan beberapa barang bukti seperti senjata api, kemudian selongsong peluru yang sepatutnya pada saat itu disita oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan, tetapi kemudian barang bukti tersebut diminta oleh pada saat itu adalah Kabag Gakum Provos Propam Polri, Kombes Polisi Susanto Haris. Sejatinya untuk Kombes Susanto Haris ini juga dijadwalkan untuk hadir pada persidangan hari ini, tetapi sampai dengan saat ini setelah berlangsung sekitar 1 jam, saksi Susanto Haris ini belum kunjung tiba dalam persidangan. Sehingga kalau kita bisa cocokkan dengan bagaimana keterangan dari Ridwan Soplanit untuk persidangan hari ini, nampaknya akan sangat digali dari sudut pandang para penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang mengetahui persis seperti apa proses olah TKP tepat setelah Brigadir Yosua ini meninggal dunia. Dan pada di persidangan-persidangan sebelumnya, Ridwan Soplanit juga pernah bersaksi untuk terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Menurut Ridwan Soplanit, ia mengakui bahwa ada beberapa permintaan atau imbauan dari Ferdi Sambo agar penyelidikan tetap dapat dilanjutkan, tetapi dilakukan jangan terlalu dibesar-besarkan, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan aib keluarga dari Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan menurut keterangan dari Ridwan Soplanit. Kemudian Sumi dan juga pemirsa, tadi juga ada satu keterangan dari Ridwan. Ia mengatakan bahwa ketika tiba di TKP dan juga diceritakan bahwa ada peristiwa tembak-menembak, sebetulnya ia sempat meragukan keterangan tersebut. Karena kalau menurut keterangan saksi Richard pada saat itu, ketika dilakukan ada tembak-menembak dengan jarak hanya 7-8 meter, mengherankan bagi Ridwan, bagi seorang penyidik, bahwa salah satu pihak
ternyata tidak mengalami luka sedikit pun ketika ada satu korban yang meninggal dunia, tetapi ada satu pihak penembak lainnya yang mana pada saat itu adalah Richard Eliezer, tidak ada bekas apapun. Hal itu justru mengherankan bagi seorang penyidik atau bagi Ridwan Soplanit. Tetapi ketika ia sudah merasakan ada kecurigaan seperti itu, ia kemudian tidak dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut karena tentu saja ini sangat berkaitan dengan adanya posisi dari Ridwan Soplanit dan juga para anggota dari Provos, termasuk juga Verdi Sambo yang pada saat itu berstatus sebagai Kadif Propam dan juga Jenderal Bintang 2 yang kemudian membuatnya tidak dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Saat ini Sumi untuk persidangan masih akan terus berjalan dan kita akan nantikan apa-apa saja fakta persidangan yang akan muncul. Sumi. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.